Saya suka hari lelang dan berharap kamu juga. Dan hari ini saya menuju lelang mobil donasi favorit saya di Florida. Kata Mama Forrest Gump, kamu tak pernah tahu apa yang akan didapatkan. Di sini selalu ada hal keren, tapi juga orang tua meninggal. Itu sangat menyedihkan. Ya, tapi keluarga mereka tidak ingin menjual mobil-mobil itu. Seringkali mereka tinggal di luar negara bagian. Jadi mereka menyumbangkan kendaraan-kendaraan keren dengan jarak tempuh rendah. Dan hari ini kita akan mencari tahu apa saja yang ada di sana. Dan kamu akan ikut bersama saya sepanjang acara ini. Nama saya Flying Wheels. Ayo kita pergi ke lelang donasi. Video ini akan sangat sederhana. Kita akan kembali ke dasar di video kali ini. Saya tahu kalian suka yang seperti itu. Pengeditannya juga akan sangat simple. Saya akan mencoba menghabiskan kurang dari $2.000. Misalnya kita punya anggaran $2.000 di lelang donasi dan melihat apa yang bisa didapat. 1 atau 2 mobil, saya belum tahu, tapi kita akan tahu di akhir video. Jadi apa yang kita punya hari ini? Sebuah Jaguar Super VI yang kondisinya cukup buruk. Kita punya Mini, seseorang menyumbangkan Mini, Chevy Malibu, Kia U, Volvo 40 tua, Mustang Gran Turismo. Lihat Mustang Gran Turismo ini, saya jelaskan singkat tentang cara kerja lelang donasi, Velg Cobra. Sebelum itu mari lihat dulu mobil-mobil ini. Kondisinya kasar dan airbag tampaknya hanya mengembang di sisi pengemudi. Manual 5 percepatan agak kotor karena mobil donasi. Spoiler belakang bawaan pabrik masih ada, jadi bisa dipasang kembali setelah melepas yang sekarang. Ada karat di bagian dek. Tutup bagasi juga pudar di sini, jadi saya kurang tahu. Ini keren, tapi perlu perhatian. Saya suka kap mesinnya, tapi itu belum cukup. Mobil ini perlu dicat, butuh lampu depan, dan bannya sudah kering serta retak. Menurut saya sebagian besar cat masih bisa diselamatkan dan saya bisa memolesnya. Spion tidak terlalu masalah, tapi kap mesin perlu dicat ulang. Lampu depan bukan masalah besar. Kita bisa dapatkan lampu depan mungkin seharga $60-70. Semua ban memang harus diganti karena ukurannya salah dan terlihat aneh. Lalu plastiknya rusak karena lama terpapar matahari Florida. Ini mengering, retak, pecah, dan karet sampingnya juga rapuh. Tetap saja mobil ini keren banget. Mari kita lihat apakah bisa dinyalakan. Oh, lihat juga atapnya. Apakah akan menyala sekarang? Saya perkirakan aki di sebagian besar mobil ini sudah mati. Karena sekali lagi, kebanyakan dari mereka sudah lama sekali tidak dipakai. Berhasil dinyalakan. Dan suaranya terdengar sehat. Oh, sekarang saya tertarik. Kita akan lihat nanti berapa harganya. Tahun 96 jarak, 114.000, 114 mil, dan kita punya mesin 4,6. Itu tahun pertama mesin V8 4,6 liter menggantikan 5 liter. Meskipun kebanyakan orang berpikir bahwa model bodi ini sudah memakai mesin 4,6, sebenarnya tahun 94 adalah generasi pertama dari model bodi ini, dan tahun itu serta tahun 95 masih menggunakan mesin 5 liter. Kamu bisa membedakan tahun 94, 95, atau 96 ke atas dari lampu belakangnya. 1, 2, 3 itu tahun 96, 1, 2, 3, 1 di atas yang lain. Jadi yang bertumpuk itu tahun 94, 95. Itu harganya berapa? Sebentar lagi kita punya Mercedes seperti S500. Apa keunggulan mobil ini? Mobil-mobil ini dari tahun 2000-an. Maksud saya ini benar-benar mobil kelas atas. Saya menemukannya seperti di Pulau Jupiter atau Pulau Hutchinson dari dokter yang memilikinya dan telah merawatnya dengan baik. Saya membeli Acura Mulus milik dokter meski usianya sudah 25 tahun. Rasanya seperti menemukan jam tangan antik, tapi yang ini tidak sebersih harapan saya. Saya tidak mau Mercedes tua rusak, hanya yang bersih. Kami punya CLK, tapi saya hindari karena yakin atapnya bermasalah. GMC Acadia sudah menempuh 189.000 mil, tidak ada Dodge Caravan atau Hyundai Sonata. Ini tampak seperti Mercedes 2005 yang bersih dengan jarak tempuh 95.000 mil. Ini keren, kulit dan setirnya sangat baik, panel-panel juga bagus. Mobilnya tidak bisa dinyalakan karena baterai mati. Saya seharusnya membawa jump pack jika datang lebih cepat, tapi tidak. Saya akan melihatnya nanti setelah mereka menyalakannya sebelum mobil dilelang. Layar seperti semua Mercedes yang sudah cukup aus. Kami punya Mercury Mountaineer 2008, saya tidak mau. Tapi ada fakta menarik. Bukan hanya generasi ini, generasi sebelumnya juga memakai mesin 5 liter. Tapi mesinnya punya kepala silinder yang lebih bagus. Jadi kalau kamu beli Mercury Mountaineer 5 liter lama atau Ford Explorer, mereka punya kepala silinder yang lebih bagus daripada Mustang di sana. Kamu sering ke tempat rongsokan.
Apakah itu Gran Turismo 40? Saya lupa Gran Turismo punya itu. Tapi kamu bisa pergi ke tempat rongsokan dan ambil saja kepala silinder dari Mountaineer lama atau Explorer 5 liter lama, lalu pasang di Mustang 5 litermu. Boom, tenaga lebih besar bro. Ngomong-ngomong lelang donasi, kini banyak mobil ini didonasikan. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, karena orang-orang meninggal dunia, jika kamu meninggal sangat penting untuk memastikan bahwa kamu sudah menyiapkan surat wasiat atau trust. Kembali lagi, pastikan kamu membuat surat wasiat, itu sangat mudah. Saya melakukannya secara online. Mobil-mobil ini cukup keren saat pertama kali keluar. Ini adalah Ford Flex atau Ford, saya lupa apa nama mobil ini. Ford Flex adalah versi kedua dari Ford Freestyle ini. Istri saya dulu punya mobil ini saat anak lahir. Mobil ini mirip station wagon tapi versi lebih keren dan jadi cikal bakal crossover SUV. Ini station wagon untuk ibu-ibu yang tak mau station wagon, juga tersedia versi all-wheel drive. Kita punya Chevy Sonic dan Jeep Grand Cherokee 2011 dengan jarak tempuh 200.000 mil, tapi saya hanya tertarik pada yang ini. Di sisi lain, ini bisa jadi pilihan Cadillac 9078 dengan jarak tempuh 73.000 mil. Lihat roda jari-jari kawat dengan ban dinding putih dan krom yang masih sangat bagus. Ini maksud saya saat bilang kadang ada barang keren didonasikan. Sekarang mobil ini punya lampu depan baru. Saya kurang suka karena kemungkinan besar itu bukan milik aslinya. Sulit membayangkan pemilik aslinya membeli ini tahun 1978 lalu mengganti lampu depannya. Kita punya yang rusak, kita punya apa namanya ini? Saya lupa, kursi panjang. Saya suka kursi panjang. Oh, setirnya juga sudah diganti. Anak-anak zaman sekarang, saya nggak percaya saya ngomong kayak orang tua, tapi anak-anak zaman sekarang nggak akan pernah ngerti apa yang saya lakukan sekarang. Kursi panjang di Cadillac tahun 1978. Daripada pacarmu duduk jauh, ajak saja duduk di sini, nyetir keliling sambil merangkulnya. Hal itu tidak bisa dilakukan di mobil modern. Ini keren dan enak. Odometer 5 digit, jadi bisa 173.000 atau 273.000. Tapi berdasarkan kondisi dashboard, jok, dan karpetnya, ini benar-benar bisa jadi baru 73.000 mil. Lihat, Cadillac ini ada Radio Citizen Band. Apa memang Cadillac pakai Radio Citizen Band? Sekarang semua orang sudah punya ponsel. Sebelum ada ponsel di saku, dulu ada telepon mobil, dan sebelumnya lagi ada pager. Sebelum ada telepon mobil, dulu ada telepon tas yang bisa dibawa dalam tas kulit dan dipasang di mobil mana saja. Tinggal colok dan langsung dipakai dengan tarif sangat mahal. Sebelum ada telepon mobil, ada pager, dan sebelumnya Radio Citizen Band seperti yang dipakai supir truk, misalnya di Smokey and the Bandit. Radio Citizen Band ada di setiap mobil anak sekolah menengah atas pada tahun 70-an. Bagian atasnya dalam kondisi luar biasa, catnya juga, kromnya dalam kondisi cukup baik. Maksud saya bisa menghidupkan kembali banyak bagian dari mobil ini, tapi saya tidak bisa memperbaiki karatnya. Tapi ini adalah Phaeton, bener kan saya bilang begitu? Phaeton, Sarah's Phaeton. Kita juga punya karat di sini. Penutup roda hubcap itu terlihat seperti baru, begitu juga bannya. Mobil yang keren. Kita akan lihat berapa harganya sebentar lagi. Apa tadi? Saya ingin tahu apakah bukunya ada di sana. Bagaimana cara kita membuka ini? Nah, ini dia. Astaga, buku-buku aslinya ada di sini, buku-buku Cadillac yang asli. Saya tak mau sebut namanya, tapi ini dari Ohio tahun 1978, Thompson McConnell Cadillac. Dan buku manual pemilik aslinya terbuat dari Swedia. Buku manual pemilik tahun 1978. Keren banget. Inilah alasan saya datang ke acara amal dan lelang donasi. Karena saya tidak akan melihat mobil itu di lelang dealer biasa. Seringkali saya menemukan hal tak biasa dan keren seperti ini. Kita akan segera lihat harganya. Ada Crown Vic 1999, jarak tempuh 89.000 mil. Saya tidak tertarik. Honda Odyssey 171.000 mil, Toyota Corolla Town and Country. Jeep Compass telah menunjukkan Cadillac itu. Tapi ini ada lagi. Cadillac 1977 dengan jarak tempuh 54.000 mil. Wow, dan ini tidak punya penutup roda. Itu memang rodanya. Jadi yang itu punya penutup roda supaya terlihat seperti roda aslinya. Catnya dalam kondisi sangat bagus. Atap vinilnya juga dalam kondisi sangat bagus. Ini adalah Coupe de Ville Coupe, 2 pintu. Jelas ini dalam kondisi yang bahkan lebih baik daripada yang satunya. Wow, mungkin ini tidak mungkin. Itu setir asli tapi sama seperti di Cadillac satunya. Dashboardnya sempurna, kulit putihnya juga sempurna. Ada pemutar CD aftermarket yang keren banget untuk dilihat. Itu mengingatkanku pada masa sekolah menengah atas dashboardnya dalam kondisi sangat bagus. Oh, aku suka kombinasi putih dan merahnya, rapi banget. Kita akan lihat jumlah penjualan mobil ini. Semuanya putih dengan garis, sabuk, dan dashboard merah. Sangat rapi.
Keunggulan mobil ini ada pada mesinnya, yaitu mesin V8 berkapasitas 425 inci kubik yang memang dirakit seperti itu. Itu bukan karburator electronic fuel injection asli. Dan lalu saya juga tidak tahu, sepertinya penutup katup itu sudah dicat dan kabel busi NGK baru telah dipasang. Ini aki Optima baru. Coba kita nyalakan. Suka sama kuncinya, jadi kita punya kunci kontak di sini dan kita punya kunci pintu di sini. Dan seperti kata Papa L, bagian yang terpotong selalu menghadap ke atas. Jadi ini untuk mengunci dan membuka kunci mobil. Ini yang akan menyalakan mobil. Ya Tuhan, langsung nyala cepat. Wow. Injak gas 3 kali dan tidak ada tenaga. Tapi dia mendengkur seperti anak kucing. 425 inci kubik V8. DPDD beriau memakai coil di atas distributor. Itu memang tampak seperti coil di atas distributor. Maksud saya jelas saya tidak tahu apa yang saya bicarakan di sini. Lihat bagaimana ada tulisan Cadillac di atas penutup katup. Itu mirip dengan yang keluar tahun 1978, keren. Ini alasan saya datang ke lelang seperti ini, sangat keren. Ini Ford Mustang Gran Turismo 2002 dengan jarak tempuh 47.000 mil velg dan kap mesin Gran Turismo 47.000 mil. Tidak tampak seperti 47.000. Ini 47.000 mil yang cukup berat, tercatat di dashboard digitalnya. Seorang lupa mematikan kunci hingga aki habis. Salah satu jok dan catnya kasar, sedangkan jok lainnya masih bagus. Tapi kalau kita bisa cat mobil ini di Mako dan itu saja, mungkin ganti jok dan cat di Mako. Mari kita cek apakah ini bisa menyala. Kalau bisa dijual lagi di lelang dan dapat uang. 47.000 mil. Sekarang mesinnya V8 4,6 liter seperti yang sudah aku ceritakan tadi. Ayo cek koplingnya. Koplingnya bagus. Aku akan menawar ini. Mungkin ini yang kucari. Inilah alasan aku suka lelang donasi. Kamu tak pernah tahu apa yang didapat. Perjalanan ke Mako dan jok baru bisa mengubah mobil ini. Namun tetap menjadi mobil dengan jarak tempuh 47.000 mil. Ya, itu dia. 4,6 liter V8, benar-benar standar. Saya pernah di sini membeli Acura RL Mint milik satu dokter dari Pulau Jupiter. Mobilnya benar-benar bersih setelah saya selesai. Ini truck light tahun 2004 saya rasa dengan jarak 128.000 mil. Ya, truck light dengan jarak 128.000 mil. Nanti kita akan cek harga semua hal ini. Kursi dalam kondisi bagus, dashboard kurang begitu bagus. Mari kita lihat apakah mobilnya bisa dinyalakan. Suaranya seperti Honda Accord. Radionya berfungsi tidak? Muncul kode radio atau tidak? Kita sepertinya tidak punya radio yang jalan. Dashboardnya juga jelek sekali. 128.000 mil termasuk jarak tempuh rendah. Mobil ini bagus untuk anak saya. Kita bisa lanjut ke seri flip itu. Mobil ini cocok untuk dia yang belum bekerja dan uangnya terbatas. Kami punya Ford Escape 100, 75.000 mil, dan Chevy Equinox 199.000 mil. Masih belum tertarik? Saya sudah bilang kalau ini adalah lelang donasi. Jadi mobil-mobil itu didonasikan dan uang yang kamu keluarkan untuk mobil-mobil itu akan disumbangkan ke amal. Jadi ini adalah lelang donasi amal. Mobil-mobil lainnya berasal dari dealer seperti mobil tukar tambah. Tadi ada TRX yang baru saja lewat. Kita akan cek dan juga beberapa mobil lainnya, jadi kita akan lihat itu. Mari masuk ke arena lelang dan lihat harga Corvette atau TRX seharga 77.500 setelah biaya, jadi total 80.000. Yang mengecewakan saya adalah Corvette C7 itu. Mobil itu tidak laku di harga 23. Buku saya nilai sekitar 22, tapi saya belum lihat Corvette C7 manual 7 percepatan semurah itu. 80.000 mil harusnya saya beli itu enggak ya? Kamu bilang itu belum terjual. Aku bisa hubungi mereka besok untuk cek lagi. Oh, itu taruhan jangka panjang. Saya kira taruhan jangka pendek. Dan itu truk kerja work truck 182.000 mil tahun 1996. Aduh, saya kira itu bak pendek. Tapi di sini ada Fairlady Z tahun 1986 dengan 85.000 mil. Oh, karat. Saya tinggal di Florida. Saya kira tidak ada karat di sini, pasti dekat laut. Ya, ini terlalu jelek. Saya tidak tertarik, tapi saya suka itu. Atap T. Mana kita akan menghabiskan sedikit waktu lagi di lelang sebentar lagi. Tapi untuk sekarang saya ingin berkeliling karena saya tidak bisa melihat mobil-mobilnya saat mereka sedang berjalan. Terlalu cepat dan penuh tekanan, saya bisa melewatkan sesuatu. Saya bisa melihatnya dulu sebelum mereka masuk dan mengetahui berapa yang ingin saya keluarkan. Saya baru lihat Chevy Suburban LTZ 2011 rear wheel drive 130.000 mil. Itu terjual seharga $3.500. LTZ tahun 20-an $3.500. Itu penawaran bagus, tapi saya tidak melihatnya. Seperti Corvette, kalau saya lihat dulu mungkin sudah saya beli.
Saya melewatkannya karena saya sedang merekam konten video, bukan melihat mobil. Lihat ini, mobil ini punya mesin 5 liter. Saya tadi bicara tentang Lincoln Town Car tahun 1997, mungkin yang mesin 4,6, Lincoln Town Car tahun 1997. Aduh sayang, saya menjauh saja. Jaguar tua, Maserati tua. Tiats, terima kasih. Meskipun itu tahun 14 dengan jarak 58.000 mil, saya memang suka barang-barang seperti ini. Tapi saya jelas tidak mau. Jauhi saja, Craig. Mobil pertama yang bagus untuk anak saya, Cobalt 2010 dengan jarak 85.000 mil. Dia pasti nggak suka, tapi mobilnya bersih, andal, dan sederhana. Jendela dan kunci elektrik, radio aftermarket, air conditioner, dia juga minim uang. Jadi, kalau aku bisa dapat ini seharga 1.000 atau 1.500 dolar, itu bukan mobil ideal untuk anak 16 tahun menurutnya, tapi menurutku itu bagus. Ini lucu, Dodge Dakota SXT 2002 dengan 209.000 mil. Lihat knalpot ganda ini sekarang hanya tergantung di sana. Kalau mobil ini punya mesin 5,9, beberapa dari model ini memang ada yang pakai mesin 5,9 liter V8, 360 V8. Itu akan terdengar seperti kerang ngamuk jika kamu pernah dengar istilah itu, tapi memang sangat konyol. Saya sangat kecewa melewatkan Corvette ini. Sepertinya ini tipe 1 LT tanpa spoiler, velg standar, dan tanpa head-up display. Tidak ada kan? Nggak ada head-up display. Interior kulit hitam, jendela listrik jelas di dalam, transmisi manual 7 percepatan. Oh, sekarang mobil ini bisa punya, saya suka atapnya bisa dilepas. Sepertinya kuncinya sudah tidak ada. Sial. Saya ingin cek layar dan linkage tuas persneling yang kadang bermasalah di mobil ini. Ini mereka juga sering bermasalah pada camshaft. Terlihat dari lampu check engine menyala. Tapi tadi saya terburu-buru. Saya tidak sempat melihatnya dengan baik, jadi saya tidak menawar mobil itu. Namun, transmisi 7 percepatan C7 seharga 23.000 dolar dengan jarak tempuh 81.000 mil sangat menggoda. Terlihat tua, mungkin sudah dicat ulang. Kurang mengkilap menurut saya, mungkin bagus di kamera tapi tetap terasa aneh. Saya tidak tahu saya tidak tahu ada sesuatu yang aneh dengan mobil ini, saya hanya tidak bisa menjelaskannya. Lampu depan bagian atas sangat berkabut dan saya tahu kalian tidak suka saat saya memperbaiki lampu depan. Karet baru 23K. Saya benar-benar tertarik, mungkin saya akan bertanya tentang itu, minta kuncinya, itu saja untuk hal-hal yang mungkin saya minati di sini di tempat ini. Jadi mari kita masuk ke dalam lelang dan lihat apa saja yang sedang ditawarkan. Kita akan lihat harganya dan siapa tahu mungkin saya bisa dapat penawaran bagus untuk sesuatu. Oh, lihat apa yang saya lewatkan. Boxer S 76.000 mil transmisi manual 6 percepatan kulit bersih. Menurut saya beberapa mobil ini punya atap manual yang justru lebih saya suka daripada atap elektrik. Pada akhirnya pasti rusak juga. Kaca belakang tidak buram. Saya suka tipe S dan 6 percepatan. Saya penasaran ini sudah terjual atau belum. Kita akan tanyakan. Ini alasan datang lebih awal. Hari ini saya jadi relawan di Project Lift, memperbaiki mobil dan mengajari anak-anak tentang mobil, makanya saya terlambat ke sini. Tapi itu mobil yang keren banget. Waktu saya baru mulai dulu, saya menjual mobil-mobil murah. Saturn SL tahun 2000 dan 2001 jadi sumber uang saya, terutama Saturn SL 2001 dengan jarak tempuh 80.000 mil. Mereka itu 80.000 mil, 650 dolar, mobil 80.000 mil yang masih jalan dan bisa dikendarai seharga 650 dolar. Itu gila, tambah 100 dolar biaya lelang, tetap kurang dari 1.000 dolar. Disitulah saya menghasilkan banyak uang membeli mobil seperti itu. Tepat di sini, masuk Audi A6 2012 140.000 mil, mesin V6 supercharged yang cukup andal. Mobil itu baru saja terjual seharga 1.800 dolar. Aduh, sangat menggoda. Saya tahu lebih baik. Saya suka dan benci Audi. Oh, murah sekali. Dios mio. Ini Toyota Tundra 2007 dengan 139.000 mil. Ini kendaraan hampir tahan peluru. Teman saya di utara New Hampshire sangat percaya kendaraan ini. Masalahnya saat dibawa ke utara, ini juga tipe limited. Kendaraan seperti ini umumnya sudah keropos. Kecuali kamu tinggal di selatan, kamu pasti tahu. Bawah dan sudut lengkung pintu. Mobil ini punya ban baru, ban Toyo baru, ada sedikit karat di sini yang mulai muncul. Jadi mungkin ada perbaikan bodi di bagian belakang sana. Tapi sekali lagi, ini satu U. Apakah ini satu UZ? Saya sebagai ini satu UZ V8 dan kondisinya bersih, jaraknya 139.000 mil. Tapi para fanatik Toyota, pembeli Toyota seperti ahli bedah otak, mereka sangat tahu atau harus tahu segalanya dan cukup merepotkan saat berjualan.
Mungkin tidak banyak yang suka saya bilang begitu, tapi kalau pernah jual pickup Toyota ke fanatik Toyota, pasti paham maksud saya. Putra dan Flip saya kembali hidup. Saya membelikan putra saya Honda Element seharga $700 dengan jarak tempuh 208.000 mil. Kenapa saya membelikannya? Ironisnya, saya kenal seseorang yang menimbun suku cadang Honda Element. Jadi kalau saya bisa menghubunginya, kami belum jadi musuh meski dia mengusir saya dari bengkelnya. Saya mungkin bisa membeli Honda Element hanya dengan beberapa ratus dolar untuk diambil suku cadangnya. Ayo kita lihat mobil ini. Jadi saya tidak tahu. Kita akan lihat Honda Civic tahun 2005, $3.500. Ini terjual untuk Honda Element tahun 2008. Sekali lagi Anda akan melihat perbaikan lampu depan, kami akan mengembalikan plastiknya seperti baru, kami akan memoles mobilnya, kami benar-benar akan memoles sesuatu yang sangat jelek. Saya ingin membeli salah satu elemen atau suku cadangnya, ganti ini. Kalau anak saya ingin menyimpannya karena tidak punya uang, itu baik. Dia bisa memasukkan semua perlengkapan sepak bolanya di sana. Mereka cukup seperti industrial dan tahan banting. Pertama-tama, transmisi manual. Dia akan belajar bagaimana mengemudikan mobil transmisi manual. Kamu cukup semprot dan bersihkan semuanya, lalu semua perlengkapan sepak bolanya bisa muat di belakang. Teman-teman, kalau dia perlu pergi ke turnamen dan pertandingan yang aku tidak perlu antar lagi, kami punya radio Bluetooth. Oh, mobil itu tidak punya air conditioner. Waduh, tidak ada air conditioner, itu bakal jadi masalah besar. Tapi di mobil dengan transmisi manual, mesin Honda 4 silinder adalah salah satu mobil terbaik yang bisa kamu beli. Di sini ini penting. Saya berharap bisa mengambil kaca jendela dari mobil donor. Mobil ini butuh leher pengisi bensin, maksud saya tutup tangki bensin. Intinya jika saya dapat salah satu elemen itu, kita aman. Jika ada yang rusak, saya ambil dari mobil lain. Sequoia sedang diperiksa sekarang. 3.100 untuk Sequoia tanpa karat dengan jarak tempuh kurang dari 139.000 mil. Enggak laku di harga 3.900. Sebenarnya gue mau Mustang yang merah, bukan yang ini. Tapi yang ini kebetulan lewat. Gue tergoda kalau harganya cocok, tapi nggak banget. Craig, lu tahu ada yang lebih baik dari project ini. Gue nggak mau ikut campur sama itu, tapi kalau harganya $500 mungkin bisa dipertimbangkan. Ya, Cobalt juga lagi lewat barengan. $700. Gue kelewatan Cobalt karena gue lagi nawar Mustang 700. Kalau gue bisa nemuin mobil itu di tempat rongsokan, yang gue yakin pasti bisa. Gue beli velg Mustang baru seharga $40. Sebagian besar bisa balik, misal ganti tutup bagasi, setir, lampu depan, dan velg. 100.000 mil, mobil itu tetap dalam kondisi bagus dan bersih. Nilainya bahkan lebih tinggi. Sekarang kita ke bagian seru. Tawaran mulai 5.000, naik menjadi 5.100, lalu 5.200, dan sekarang sudah lebih dari 6.000. Tebakan saya salah. Ini Mustang incaran saya sudah menempuh 47.000 mil dan butuh dicat ulang. Mari kita cek harganya dan juga Cadillac di belakangnya. Saya akhiri di sini. Waduh, harganya sangat tidak stabil. Harga grosir sekitar 3.700. Menurut saya terlalu tinggi untuk mobil ini. Padahal harga eceran bisa lebih dari $9.000. Jadi kalau kondisinya benar-benar mulus, $9.000 seperti ini saya mau ambil di bawah 3.000. Ratus untuk Mustang itu saya mungkin menyesal membelinya. Mungkin bagus, tapi saya tak tahu apakah jarak tempuhnya asli. Aplikasi saya bermasalah, jadi jika true mileage unknown jarak tempuh asli tidak jelas atau odometer diganti, harganya jauh lebih murah. Cadillac sudah naik lebih dari 8.500. Saya tidak tertarik dengan harga segitu. Hari ini sudah panjang buat saya. Saya akan berhenti membayar, memeriksa dua mobil ini, lalu membawanya ke trailer saya. Sampai jumpa sebentar lagi, semuanya sudah dibayar. Jadi saya sudah mengirim pesan ke orang yang saya kenal yang suka menimbun Honda Element. Semoga kita bisa menghubungi dia dan dia mau menjual mobil donor under deal-nya ke saya. Kita bisa ambil lampu depan, kaca, kursi, atau tutup bensin sesuai kebutuhan. Saya menunggu kabar untuk lihat apakah mobil ini bisa nyala dan jalan. Saya benar-benar tidak yakin, saya tidak tahu. Tapi untuk $700, menurut saya itu layak dicoba. Ya ini satu hal lagi, anak saya akan berumur 16 tahun dalam 3 bulan. Dia sibuk dengan perjalanan sepak bola serta bersekolah di akademi khusus sepak bola. Jadi hidup kami itu seperti dapatkan nilai bagus, jadilah atlet yang baik, jadilah rekan setim yang baik.
Dia kapten tim, jika dia baik kami urus sisanya. Dia tak punya waktu bekerja, jadi tak punya uang untuk mobil. Jadi kalau saya belikan Honda Element ini untuk dia, ayo. Air conditioner rusak. Saya bisa mengajarinya cara memperbaiki air conditioner dan hal-hal di mobil ini agar dia belajar melakukan sesuatu. Daripada langsung memberinya mobil seharga 5 hingga 8 ribu dolar. Bukan berarti dia tidak pantas, tapi maksud saya dia akan benar-benar merasakan pengalaman dengan mobil ini. Maksud saya dia akan belajar mengemudikan mobil transmisi manual, itu yang pertama. Yang kedua, dia akan jauh lebih menghargai mobil berikutnya dibandingkan dengan yang ini. Kita coba nyalakan. Injak kopling, kunci on. Kenapa tetap nggak nyala? Ada pengaman di sini, mari kita tekan. Itu pengamannya. Tadi saya menyalakan tanpa menginjak kopling. Itu bisa jadi masalah besar kalau saya menekan tombol itu tanpa menginjak kopling saat gigi masuk. Itu sangat berbahaya dan tidak akan lolos inspeksi di New Hampshire karena masalah darurat seperti itu. Dan ini terasa hebat, koplingnya juga enak untuk harga 700 dolar. Menurutku kita sudah baik, aku lama tidak mengendarainya. Aku tidak sabar mengejutkannya dengan mobil rongsok sebagai mobil pertamanya. Hari ini akan menyenangkan. Aku benar-benar merasa yang itu tadi adalah yang terlewatkan. Karena yang perlu kulakukan hanya mengganti jok dan mengecatnya. Kita punya Ford Mustang dengan jarak tempuh 47.000 mil yang bisa dijual grosir di lelang seharga 7.500, tapi biaya cat sekitar 1.500 sampai 2.000. Aku tidak terlalu antusias soal itu. Maksudku akan menyenangkan bagiku dan anakku untuk mengutak-atiknya dan menghidupkannya kembali. Kalau aku bisa menemukan mobil donor di tempat rongsokan, aku bisa dapat banyak underdeal untuk Craig. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kenapa aku harus bayar 600 dolar untuk ini? Sepertinya ini bukan keputusan yang tepat. Tapi secara mekanis, seperti mesin, transmisi, roda-roda itu memang sepadan dengan yang aku bayar. Bukan bannya, tapi Velcobra itu, Velcobra R memang sepadan dengan harga yang aku keluarkan. Aku bingung dengan mobil ini, jadi hari ini cukup. Mobil-mobilnya akan aku bawa kembali ke bengkel. Ini pasti jadi video selanjutnya nanti. Sementara itu, aku akan pergi ke bengkel baruku karena aku mau menunjukkan proyek yang sedang dikerjakan sekarang. Aku beli hampir setahun lalu, lama dibiarkan, sekarang hampir siap dijual. Jadi kita akan ke bengkelnya sekarang. Aku akan tunjukkan apa yang akan datang minggu depan di seri berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Aku sangat menghargai dukungannya. Jempol sangat-sangat membantu. Dan komentar memberitahu aku apa yang kalian suka, apa yang tidak kalian suka, apa yang ingin kalian ubah. Semuanya itu. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Kita sedang berada di bengkel baruku, Flying Wheels yang baru. Ini adalah project yang akan datang. Ford Mustang Gran Turismo 2013 milikku, hampir 500 tenaga kudaku beli di bawah 5.000 dolar. Video tentang ini akan segera tayang. Mobil ini berbeda saat aku mendapatkannya. Tapi seperti yang bisa kamu lihat, bolehkah aku bilang tapi? Namun apakah itu masuk akal? Jadi inilah dia teaser untuk video yang akan datang. Ford Mustang 5 liter tahun 2013 ini kami beli sangat murah karena banyak alasan. Jadi itu akan segera hadir.